Penguasa Alam Kayangan, Bab 66, Judul, Berusaha Sangat Keras Untuk Mati. Sialan, apakah ini Gunawan idiot? Sosok seperti apa si Kongdu? Bahkan dia mengatakan bahwa pertahanan Mang Yunir tidak normal, namun Gunawan benar-benar masih pergi untuk mencari kematian. Tidak bisa dimengerti. Cih, apakah dia berpikir bahwa dia istimewa hanya dengan menjadi yang pertama dalam penilaian tenaga dalam? Sepertinya dia terlalu sombong di tempat lain. Dia akan diajar pelajaran yang bagus kali ini. Ada banyak waktu baginya untuk menangis nanti. Dengan IQ seperti itu, dia sebenarnya yang pertama dalam penilaian tenaga dalam kelompok ini. Langit hanya buta. Suara ejekan membanjiri lingkungan Gunawan. Saat ini, kesan semua orang tentang Gunawan bisa dirangkum dalam satu kata. Idiot. Gunawan tidak memperhatikan suara-suara di sekelilingnya dan menatap langsung wajah Mang Yunir yang mencibir dengan tatapan tak peduli. Menghadapimu, apakah aku memerlukan persiapan? Mang Yunir menghadap Gunawan dan dengan rasa hina memanggilnya dengan kelingkingnya. Kau bisa menyerang kapan saja, dan itu tidak menjadi masalah bahkan jika kau perlu menyiapkannya sedikit lama lagi. Hahaha, baiklah. Sudut mulut Gunawan sedikit melebar saat ia melangkah maju. Dia membuka jiwa membara, dan kekuatan energi yang begitu damai di tubuhnya tiba-tiba mulai melebar dan mengamuk, seperti naga jahat yang tersentak bangun. Aura yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba berubah juga, dan arus udara yang gelisah mengalir dalam kekacauan. Pada saat aura kekuatan energi ini dipancarkan, si Kongdu, instruktur Qi, dan bahkan ekspresi Mang Yunir semuanya telah berubah. Karena aura energi ini sangat hebat sehingga pastinya bukan sesuatu yang menjadi milik praktisi ranah kelahiran cakra. Hal ini terutama terjadi pada Mang Yunir, karena ia benar-benar merasakan semacam tekanan yang mendekat tiba-tiba. Langkah pertamaku, teriak Gunawan keras, karena sosoknya dengan keras maju ke depan, meninggalkan serangkaian bayangan. Tinjunya yang kanan, ditanamkan dengan kekuatan energi, langsung menyerang di dada Mang Yunir. Bahkan sebelum tinjunya tiba, hembusan angin yang mencekik telah bergegas menuju Mang Yunir. Mang Yunir sedikit terkejut di hatinya dan tidak berani lagi ceroboh. Dia buru-buru mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya dan penghalang setinggi 2 meter yang langsung terbentuk di hadapannya. Inilah keluarganya Great Earth Counter, yang terbentuk dengan menggunakan teknik tenaga dalam keluarganya. Dengan tingkat ketangguhannya, tidak ada praktisi tingkat yang sama yang mampu menghancurkan penghalang dalam satu serangan sebelumnya. Boom! Tinju Gunawan dengan ganas beradu dengan tenaga dalam Earth Barrier Mang Yunir, karena kekuatan energi yang mengamuk hebat dilepaskan. Suara besar yang dipancarkan, sebenarnya mirip dengan tabrakan dua batu raksasa. Sebagian besar tanah di bawah kaki Gunawan seketika hancur. Suara yang luar biasa ini hampir mengejutkan semua orang di daerah itu. Melihat Gunawan yang berada di atas panggung, mereka semua terbelalak, dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Itu karena mereka tidak bisa percaya, bahwa ini benar-benar serangan dari seorang praktisi ranah kelahiran cakra. Hambatan di depan tubuh Mang Yunir bergetar hebat dan garis-garis retakan cepat menyebar muncul satu demi satu. Dalam sekejap, seluruh penghalang ditutupi retakan dan hampir roboh. Dan saat ini, kekuatan kepalan tangan Gunawan juga akhirnya habis. Gunawan perlahan menarik lengannya, dan mengamati Mang Yunir yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata dengan santai. Seperti yang diharapkan dari teknik yang khusus dalam pertahanan, ini memang sedikit menarik. Melihat tenaga dalam Earth Barrier di hadapannya yang tertutup retakan, wajah Mang Yunir menjadi sangat jelek. Dia tidak dapat menerima dan percaya bahwa penghalangnya hancur hingga sejauh ini oleh satu serangan dari seorang praktisi ranah kelahiran cakra. Setelah mendengar kata-kata Gunawan, dia hampir tidak memaksakan diri untuk tertawa, dan berkata dengan muram. Sepertinya aku telah meremehkanmu, namun, ini kira-kira menjadi kekuatan penuhmu, bukan? Ini baru satu lapisan dari Great Earth Barrier. Aku bisa membangun 3 lapis sekaligus, apakah kau percaya? Aku tahu. Gunawan mengangguk dengan sangat serius, lalu berkata dengan senyum berseri. Jika aku mengatakan bahwa aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku untuk serangan pertamaku, maukah kau mempercayainya? Setengah, hahaha. Mang Yunir tertawa terbahak-bahak. Itu hal paling lucu yang pernah aku dengar selama ini. Kemudian kau bisa tertawa sebanyak yang kau mau. Gunawan mundur selangkah dan sekali lagi menyejajarkan lengan kanannya secara horizontal. Bersiaplah untuk menerima langkah keduaku. Sama seperti suara Gunawan yang memudar, lapisan nyala api merah tiba-tiba menyala di bagian luar tubuhnya. Sementara nyala api melonjak, darah Garuda di dalam tubuhnya mulai terbakar dengan penuh semangat. Aura energi Gunawan tiba-tiba berubah dan menjadi lebih keras dan berapi-api. Teknik tenaga dalam atribut api? Dia benar-benar memiliki teknik tenaga dalam atribut api? Si Kongdu berkata dengan suara rendah, terkejut. Tepat pada saat ini, langkah kedua Gunawan menyerang dengan keras.
Itu masih hanya pukulan polos biasa. Begitu pukulan itu meledak, seperti naga air yang meletus dari laut. Setelah gerakan tubuhnya, ia menyerang Mang Yunir, membawa energi hebat yang tak tertandingi dan nyala merah darah. Tekanan yang diberikan pada Mang Yunir dari kekuatan serangan yang satu ini, lebih dari 2 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ekspresi wajah Mang Yunir akhirnya berubah. Pada saat ini ia menyadari, terguncang, klaim Gunawan sebelumnya bahwa ia hanya menggunakan setengah kekuatannya dalam serangan pertama. Sebenarnya benar, triple tenaga dalam barrier. Mang Yunir akhirnya mulai menyesal. Sebelum dia mengumumkan 3 gerakan, bagaimana dia bisa mengira bahwa Gunawan yang baru pada tingkat ke-10 Rana Kelahiran Cakra benar-benar bisa menampilkan kekuatan semengerikan ini? Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani mencadangkan sedikit pun kekuatannya? Dengan geraman rendah, bagian luar sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kuning dan 3 tenaga dalam earth barrier berurutan muncul di depan tubuhnya dalam sekejap. Boom! Seolah-olah itu adalah kaca rapuh, penghalang pertama langsung hancur berkeping-keping dan benar-benar hilang. Boom! Penghalang yang kedua benar-benar retak. Kemudian, ia mulai runtuh dari retakan itu dan hancur dengan cara yang sama. Boom! Tinju kanan Gunawan mendarat dengan sangat kuat di penghalang ketiga dan di tengah jeda sejenak, ia juga hancur. Tinju yang telah melewati ketiga penghalang itu maju ke depan dan langsung bertabrakan dengan dada Mang Yunir. Tubuh Mang Yunir bergetar sedikit saat ekspresi wajahnya memucat, tapi ia tetap tidak bergerak mundur. 3 penghalang semuanya telah hancur oleh Gunawan, tapi juga berhasil mengurangi sebagian besar kekuatan energinya. Ini tidak mungkin. Mang Yunir dengan kuat menelan darah segar yang melonjak sampai ke tenggorokannya, warna wajahnya seputih kertas. Meskipun dia masih belum mundur, serangan dari Gunawan masih sangat keras setelah menembus 3 lapisan penghalang dan langsung memberinya luka dalam. Orang-orang di sekitarnya masih membeku, terutama si Kongdu dan instruktur Qi, yang mengerti kekuatan Mang Yunir. Keduanya memiliki ekspresi shock untuk menghancurkan 3 penghalang secara berurutan dalam satu serangan. Sekalipun itu adalah serangan dengan kekuatan penuh dari tingkat ke-5 ranah cakra sejati, pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapai hal ini. Tidak heran jika instruktur Ru sangat menghargainya. Gunawan ini sebenarnya, si Kongdu tidak tahu bagaimana menggambarkan guncangan di hatinya dengan kata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa Gunawan tidak menerima 3 gerakan karena kebodohan dan impulsif, namun telah melakukannya dengan tulus. Namun kekhawatiran di hatinya tidak berkurang, karena setelah 2 kali serangan, Mang Yunir masih belum mundur selangkah pun. Dan serangan ini jelas merupakan serangan dengan kekuatan penuh Gunawan. Mang Yunir hanya perlu terus bertahan menggunakan triple tenaga dalam barrier. Kemungkinan Gunawan mengalahkannya sangat kecil. Tidak buruk, memang tidak buruk. Gunawan dengan sungguh-sungguh mengangguk. Ungkapannya itu seperti pujian kuat yang lemah dan hampir membuat Mang Yunir merasa ingin membuang darah. Kalau begitu, langkah ketiga. Wos, udara di sekitar Gunawan bergerak dengan keras dan cahaya api di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak drastis, menyelimuti seluruh tubuhnya. Api panas yang dipancarkan, menyebabkan suhu daerah sekitarnya naik drastis dan Mang Yunir yang relatif dekat dengan Gunawan, merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Ekspresi wajah si Kongdu berubah drastis lagi, dan Mang Yunir menjadi jelek sampai-sampai seolah-olah seperti baru saja memakan setumpuk lalat mati. Api yang masih berkobar membuktikan bahwa serangan Gunawan tadi masih belum batasnya. Kota Klaten yang kecil itu benar-benar menghasilkan anak muda yang tidak normal. Wajah si Kongdu dipenuhi kejutan saat dia menatap Gunawan. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra, tapi juga bisa menghasilkan kekuatan yang begitu besar, cukup untuk masuk langsung ke istana tengah. Usus Mang Yunir hampir benar-benar berubah biru karena menyesal. Awalnya, dia telah mempersiapkan diri untuk membantu Aoning menyakiti Gunawan melalui 3 gerakan, tapi sekarang, dia praktis menggali kuburannya sendiri. Sebenarnya dia sendiri sudah mengatakan sebelumnya, jika dia kalah, kedepannya dia akan berjalan dengan tangannya setiap kali melihat Gunawan. Satu-satunya alasan mengapa dia mengatakan hal seperti itu adalah karena dia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan dirinya sendiri akan kalah. Menghadapi Gunawan saat ini yang kekuatannya meningkat lagi, jantungnya berdegup kencang. Jika dia benar-benar kalah, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya penghinaan yang akan terjadi. Jika hanya mereka berdua, dia bisa saja melanggar janjinya. Namun ini adalah Central Plaza dari Institut Banten yang benar-benar dibanjiri orang-orang. Acara di sini telah lama dikelilingi oleh banyak orang bersama dengan instruktur Qi, si Kongdu, dan Rupadi, yang juga melihat dari kejauhan. Semua adalah saksi secara pribadi melihat dan mendengar acara tersebut. Dia tidak memiliki rute pelarian. Mengerahkan semua kemampuan adalah satu-satunya pilihan. Mang Yunir menggertakkan giginya. Meskipun teknik ini akan secara permanen mengurangi tenaga dalamnya dengan 1 tingkat, itu lebih baik daripada menahan penghinaan besar yang akan terjadi.
Langkah ketiga, Gunawan perlahan melangkah maju. Dengan lompatan ringan, batuan di bawah kakinya langsung retak. Tubuh Gunawan sudah melonjak tinggi. Menerjang turun dari udara, tinju kanannya yang tertutup api menimpa penghalang yang baru dibangun Mang Yunir dengan segenap kekuatannya. Boom! Di bawah serangan Gunawan dengan kekuatan penuh, penghalang pertama itu seperti kertas tipis dan tertembus langsung. Boom! Dalam momen pendek setengah nafas, penghalang kedua juga hancur berantakan. Wajah Mang Yunir berubah lagi dan lagi. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah yang disemprotkan ke seluruh penghalang terakhir. Tindakan aneh ini menyebabkan si Kongdu membeku sejenak. Setelah itu, ekspresinya berubah dengan hebat, dan dia bergumam dalam pikirannya. Omong kosong, Mang Yunir ini hanya untuk kemenangan, sebenarnya tidak segan-segan menggunakan teknik penghancuran diri seperti itu. Tenaga dalam Blood Barrier. Di tengah teriakan Mang Yunir yang teredam, semua energi di tubuh Mang Yunir mulai mengalir tanpa henti ke lapisan terakhir penghalang. Secara seketika, penghalang itu benar-benar menjadi warna merah yang menakutkan di tengah kabut darah yang telah disemprotnya. Bang! Tinju kanan Gunawan mendarat dengan kuat di atas penghalang. Namun suara yang dipancarkan sebenarnya adalah suara tumpul yang menyebalkan. Setelah itu, tidak bisa maju sama sekali. Di balik penghalang, wajah pucat Mang Yunir mulai mendistorsi menjadi seringai mengerikan. Hahaha, Gunawan, hanya seorang praktisi rana kelahiran cakra sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa mematahkan pertahananku? Penghalang kekuatan ini adalah tenaga dalam Blood Barrier yang paling kuat. Bahkan jika ada 10 orang darimu, jangan repot-repot memikirkan untuk menghancurkannya. Kau telah kalah, tunggulah sampai kau harus selamanya meninggalkan Institut Banten. Hahaha, tenaga dalam Blood Barrier adalah teknik terlarang dari keluarga Mang Yunir. Bila digunakan, itu perlu mengkonsumsi darah pengguna dan sejumlah besar kekuatan energi dan secara permanen akan mengurangi umur pengguna dan tenaga dalamnya juga. Biasanya digunakan hanya untuk melindungi kehidupannya sendiri dalam situasi yang mengancam jiwa. Setelah menggunakan tenaga dalam Blood Barrier, Mang Yunir tahu bahwa dia telah menang, namun telah membayar mahal untuk itu. Jadi meski dia tertawa, hatinya penuh penyesalan, dendam dan keengganan. Serangan Gunawan dengan segenap kekuatannya menyerang tenaga dalam Blood Barrier ini saat kekuatan energinya meledak, namun ia tidak dapat mempengaruhi penghalang sedikit pun. Dia pertama-tama mengerutkan alisnya, lalu menyipitkan matanya karena semua energi di tubuhnya. Seperti mereka tersapu seperti tornado, membanjiri lengan kanannya dengan kekacauan yang tak ada bandingannya. Ledakan bulan dan bintang. Krek, nyala api pada tubuh Gunawan lenyap sementara nyala api di lengan kanannya melonjak berkali-kali lebih tinggi. Tawa gila Mang Yunir berhenti dan dia menatap dengan mata terbelalak ke arah retakan yang muncul pada titik di mana tinju kanan Gunawan dan tenaga dalam Blood Barrier menahannya. Sepasang matanya menjadi seukuran lubang jarum. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Mengapa retakan muncul di tenaga dalam Blood Barrier? Mustahil. Ini pasti ilusi. Ilusi. Krek, krek, krak. Garis demi garis retakan yang cepat muncul satu persatu, sama seperti pedang baja yang menusuk hati Mang Yunir yang rapuh. Suara retakan yang menyebar seperti seruan iblis yang membuat pikirannya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Bang! Begitu retakan itu menyebar ke ujung penghalang, Great Blood Barrier akhirnya terpecah. Pecah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan bulan dan bintang milik Gunawan seperti harimau yang lepas. Maju dengan liar, lapisan demi lapisan menyerang dada Mang Yunir. Jaraknya kurang dari setengah kaki antara penghalang dan dada Mang Yunir, namun hal itu membawa raungan yang memekakkan telinga. Boom! Suara yang luar biasa meledak di samping telinga Mang Yunir. Kedua telinganya dan kepalanya terbenam dalam suara raungan yang besar dan dia merasa ada palu besar yang memukul dadanya. Gelombang darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang mundur seperti anak panah. Saat dia terbang jauh, kekuatan kejam ledakan bulan dan bintang mengukir lekukan yang dalam ke tanah. Tubuh Mang Yunir terbang dari panggung ke kerumunan penonton yang padat, terpental hampir 20 kaki sebelum menabrak tanah. Setelah itu, dia berguling sebentar seperti labu yang bergulung, lalu terbaring di tanah, tidak melakukan gerakan lain. Sekumpulan darah merah perlahan menyebar di bawah tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh dalam keheningan yang mengerikan. Gunawan perlahan menarik tangannya. Di depannya, jurang yang sangat dalam melebar keluar sejauh 10 kaki. Senyum dingin melintas di mulutnya. Dia adalah orang yang tidak pernah memperlakukan musuh-musuhnya dengan sedikit pun belas kasihan. Jika tidak ada orang luar di sini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Mang Yunir. Tapi ini adalah Institut Banten dan dia akan menjadi murid Institut Banten, jadi dia sama sekali tidak akan melakukan pukulan membunuh pada Mang Yunir. Namun setidaknya untuk bulan depan, Mang Yunir seharusnya tidak berpikir untuk bangun dari tempat tidur, apalagi menggunakan kekuatan energinya.
Lebih jauh lagi, kehancuran dari Great Blood Barrier juga menyebabkan kerusakan yang besar pada vitalitas dan pusat cakranya, sehingga akibatnya pasti tidak sesederhana hanya penurunan satu tingkat tenaga dalam lagi. Tidak ada suara yang bisa didengar dari semua orang. Melihat Mang Yunir yang setengah mati, yang telah terlempar beberapa puluh kaki jauhnya dan jurang yang panjang dan dalam, udara dingin melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka semua menatap Gunawan seolah dia monster. Kemampuan Mang Yunir yang terkuat adalah pertahanannya. Dia tidak menyerang dan memusatkan semua kekuatan energinya ke dalam pertahanan, namun meski dalam kondisi menggunakan teknik terlarang yang mengancam jiwa untuk melindungi hidupnya, Gunawan masih berhasil membuat luka parah dalam 3 gerakan. Tidak ada yang meragukannya, jika ini bukan satu yang menyerang dan satunya yang bertahan dan merupakan pertarungan yang sebenarnya, Mang Yunir masih akan dikalahkan oleh Gunawan, bahkan mungkin lebih cepat dan bahkan lebih menyedihkan lagi. Seorang tingkat 10 ranah kelahiran cakra benar-benar mengalahkan tingkat ketiga ranah cakra sejati. Dan ini bukan hanya perbedaan 3 tingkat, tapi juga perbedaan antara alam. Semua penonton pada awalnya menganggap prestasi ini sama sekali tidak mungkin. Namun situasi ini benar-benar terjadi tepat di depan mata mereka dan membalikkan pengetahuan mereka sebelumnya. Rupadi, yang telah tinggal di pavilion, sudah berdiri. Dengan tenaga dalam di ranah kekuatan bumi dan status instruktur Istana Tengah di Banten Tenaga Dalam Realem, dia memiliki banyak pengalaman. Dia memiliki keadaan pikiran yang sangat tidak tenang, namun ekspresinya berwarna merah. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari mengapa Siti Arum begitu mendesak untuk memilihnya. Seni rahasia penguasa hati, yang dapat memeriksa potensi seseorang sampai batas tertentu, benar-benar layak untuk namanya. Hehehe, anak nakal yang kau bawa ke sini benar-benar luar biasa. Di belakang Rupadi, seorang pria setengah baya dengan jenggot yang tergantung di dadanya, yang mengenakan jubah hijau, perlahan-lahan berjalan mendekat. Penampilannya mirip dengan Rupadi, tapi dia terlihat sedikit lebih muda. Dia berdiri di samping Rupadi dan melihat Gunawan di atas panggung dengan wajah penuh dengan pujian. Dia adalah seseorang yang dipilih Putri Chang Nuri. Rupadi perlahan berkata, "Oh," wajah pria setengah baya itu tampak sedikit terkejut, lalu dia mengangguk sedikit dan berpikir panjang. Gunawan berdiri di atas panggung, telah lama menjadi fokus semua orang. Terutama murid baru yang baru saja lulus penilaian. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, mata semua orang dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi. Murid-murid yang telah dilecehkan sepenuhnya oleh Mang Yunir dipenuhi dengan kekaguman fanatik. Mereka semua merasa syukur. Gunsanur dengan keras kepala berdiri. Meskipun tubuhnya menderita rasa sakit yang tak tertahankan, mulutnya mengungkapkan senyum terkejut saat ia menatap Gunawan dengan penuh perhatian. Kejutan di hati si Kongdu berlangsung lama sebelum dia perlahan-lahan menekannya. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi dia mengerti dengan jelas betapa hebatnya Great Blood Barrier milik Mang Yunir. Bahkan praktisi tingkat 10 ranah cakra sejati seperti dia tidak akan bisa memecahkan penghalang dengan satu serangan jika tidak serius. Tidak heran jika instruktur Ru sangat menghargainya dan secara pribadi datang untuk menyaksikan proses penilaiannya. Mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan seperti itu pada tingkat 10 ranah kelahiran cakra, talenta anak ini mengejutkan. Kekhawatiran dan peringatan yang dia berikan kepadanya sebelumnya sama sekali tidak perlu. Tatapan Gunawan melirik tubuh Mang Yunir sejenak, kemudian menyapu akhirnya mendarat di tubuh Aoning. Ketika Mang Yunir terhempas di udara, wajah Aoning menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, ketika tiba-tiba dia melihat tatapan dingin Gunawan, seluruh tubuhnya bergidik dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah dengan panik. Wajahnya penuh dengan rasa takut dan butiran keringat tak terkendali muncul di dahinya. Gunawan tertawa dalam penghinaan dan berpaling ke instruktur Ki, yang memiliki ekspresi sangat buruk. Dia memanggil dengan ceria. "Instruktur Ki, Anda telah menyaksikan kejadian ini secara pribadi sepanjang waktu. Ini 3 gerakan antara aku dan Mang Yunir, aku seharusnya menjadi pemenangnya, bukan? Sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya, mulai sekarang, dimanapun aku berada, Mang Yunir harus berjalan terbalik. Kepada semua teman yang hadir, mohon bersaksi." Ekspresi instruktur Ki tidak pasti beberapa saat. Dia menggertakkan giginya, dan berkata sambil menguatkan dirinya sendiri, "Gunawan, bahkan jika kau adalah pemenangnya, ini hanya pengalaman belajar, namun kau menyerang dengan tangan berat. Dengan hati yang ganas seperti itu, bagaimana kau bisa menjadi murid Institut Banten?" "Ah," Gunawan tertawa meremehkan, dan berkata enteng, "Kekuatanku hanya pada tingkat 10 ranah kelahiran cakra dan Mang Yunir berada di tingkat ketiga ranah cakra sejati. Perbedaan antara kami begitu hebat, jadi aku tidak punya alasan untuk tidak menunjukkan kekuatan penuhku, bukan? Hanya saja, bagaimana aku tahu bahwa meskipun Mang Yunir memiliki kekuatan yang begitu besar, dia sebenarnya hanya seorang idiot yang bahkan tidak dapat bertahan dari serangan praktisi ranah kelahiran cakra? Bisakah Anda benar-benar menyalahkanku untuk ini?"
Lebih jauh lagi, Mang Yunir juga mengatakan sebelumnya, saat para murid bertarung, terluka adalah kejadian biasa, dan bahkan instruktur Ki menerimanya. Mang Yunir melukai Gun Sanur secara serius, namun Anda sama sekali tidak menegurnya. Sekarang setelah aku melukai Mang Yunir, Anda mengkritik dan bahkan mengatakan bahwa aku tidak cocok untuk menjadi murid Institut Banten. Ini sedikit tidak adil bukan? Instruktur Ki adalah seorang instruktur di Institut Banten. Sebagai murid di institut, bahkan seorang murid dari Istana Dalam tidak mau menyinggung instruktur. Istana Tengah dan murid-murid di Istana Luar bahkan tidak mempunyai ide ini. Tapi temperamen apa yang dimiliki Gunawan? Siapapun yang memberinya wajah, dia akan memberi mereka wajah. Siapapun yang tidak memberikan wajahnya, bahkan jika itu adalah dewa, dia pasti tidak akan memberikan sedikit pun wajah. Instruktur Ki tidak mengira bahwa Gunawan, calon murid istana akan menuduh dan menertawakannya di depan semua orang. Lebih jauh lagi, semua yang telah dia katakan itu benar, masuk akal, tidak meninggalkan satupun kesalahan dan memaksanya ke posisi di mana dia tidak dapat meresponnya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah yang benar-benar merah padam karena malu, dan menahan kemarahannya sementara sama sekali tidak dapat bertindak atas hal itu. Si Kongdu berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum ceria, "Instruktur Ki, tentang penilaian ini, Gunawan telah benar-benar lolos, bukan?" Gunawan juga pemenang, 3 gerakan dengan Mang Yunir dan semua penonton yang hadir bisa bersaksi. Aku percaya bahwa instruktur Ki, yang adil dan benar tidak keberatan. Selain itu, Gunawan mengalahkan Mang Yunir dalam penilaian, jadi dia bisa masuk ke istana, yang berarti dia berhak masuk langsung ke Istana Tengah. Instruktur Ki tidak keberatan dengan hal ini, bukan? Sedangkan untuk penilaian pertempuran yang tersisa, karena Mang Yunir telah menderita luka parah, murid ini dapat masuk dan menyelesaikan tugasnya. Apa pendapat Anda tentang ini, Instruktur Ki? Wajah Instruktur Ki sedikit menggigil. Dia menahan napas untuk beberapa saat, dan hanya bisa membalas keras dengan bunyi, Peristiwa ini terjadi di Central Plaza dan banyak penonton menyaksikan keseluruhan proses secara pribadi. Bahkan jika dia ingin melindungi Mang Yunir, tidak mungkin untuk menghukum atau membuat hal-hal sulit bagi Gunawan. Jika tidak, dia mungkin tidak akan tinggal di Institut Banten lagi. Masuk Istana Tengah secara langsung, suara seruan menyebar ke seluruh kerumunan, terutama mereka yang baru saja memasuki istana dan mereka yang pernah tinggal lama di Istana Luar, yang merupakan murid yang bahkan tidak bisa berharap bisa masuk ke Istana Tengah. Wajah mereka dipenuhi rasa iri. Di Institut Banten, jika seseorang ingin memasuki Istana Tengah, tenaga dalam seseorang setidaknya berada pada tingkat ketiga ranah cakra sejati. Mang Yunir hanya bisa dianggap sebagai salah satu murid terendah di Istana Tengah. Sementara Gunawan hanya berada di tingkat 10 ranah kelahiran cakra, dia telah mengalahkan Mang Yunir di depan semua orang, jadi dia pasti memenuhi syarat untuk masuk langsung ke Istana Tengah. Tepat pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar di antara kerumunan orang. "Minggir dari jalan, mana yang namanya Gunawan? Tunjukkan dirimu." Di tengah jeritan, kerumunan itu terbelah dengan paksa. Seorang pria tinggi dan berotot, kira-kira berusia 20 tahun berjalan keluar. Di belakangnya ada Kuririn Ye. Seluruh bagian kanan wajah Kuririn Ye membengkak. Pendarahan dari luka itu berhenti, tapi luka berdarahnya masih cukup menakutkan. Begitu melihat Gunawan berdiri di atas panggung, matanya menatap lebar dan mengulurkan tangan untuk menunjukinya. Dia menjerit, "Sepupu, itu dialah yang memukulku." Gelang orang itu, dia juga murid Istana Dalam? Dia adalah Kuririn Yi, yang menempati urutan ke-73 dalam daftar tenaga dalam surgawi. Apa yang terjadi? Para murid Istana Dalam yang pergi hampir sepanjang tahun, 2 diantaranya benar-benar hadir hari ini. Kudengar ayah Kuririn Yi ini adalah Marsal Tanah Utara. Tidak hanya bakatnya yang menakutkan, pengaruhnya juga mengerikan. Sepertinya dia datang untuk Gunawan. Gunawan bisa jadi menyinggung perasaannya kan? Menyinggung seorang siswa Istana Dalam yang juga merupakan putra Marsal Tanah Utara. Dia akan sering mendapat masalah nanti. Setelah jari runcing Kuririn Yi melirik Gunawan sejenak, lalu terbang ke atas panggung dengan satu lompatan. Dia menatap Gunawan dengan dingin. "Jadi kau Gunawan? Itu benar." Begitu melihat Kuririn Yi, Gunawan mengerti apa yang telah terjadi. Rupadi baru saja memberitahunya tentang sepupu Kuririn Yi. Memang, setelah dia memukuli potongan kayu yang tidak berguna ini, dia telah menunjukkan perilaku sampah, berlari, menangis dan menjerit untuk meminta bantuan dari seseorang yang lebih hebat. "Apa kau orang yang memukul wajahnya?" Kuririn Yi menunjuk Kuririn Ye dan bertanya dengan tatapan gelap. "Itu benar, aku yang memukulnya." Gunawan mengaku dengan sangat tenang. "Bagus sekali." Kuririn Yi mengangguk pelan. Matanya tiba-tiba berkelebat saat tubuhnya maju ke depan, membawa angin kencang bergejolak.
Tangan kanannya membentuk cakar dan menggenggam tenggorokan Gunawan seperti elang. Sama seperti saat Kuririn Yi bergerak, sebuah siluet melintas dari samping. Energi yang sangat hebat meledak keluar dan telapak tangan membentur cakar kanan Kuririn Yi. Dengan bang, kedua orang terbang mundur. Suara krek terdengar dari titik yang mereka buat, dan panggung batu itu langsung terbelah. Sebuah retakan setinggi setengah kaki langsung menyebar ke tepi panggung, membelah panggung tepat di tengahnya. Hembusan kekuatan energi menyebar keluar, hampir mendorong Gunawan. Dia terkejut di dalam hatinya. Ini memang para murid istana dalam. Bahkan akibat serangan mereka mengandung kekuatan yang menakjubkan. Kuririn Yi mendarat di tepi panggung dan hampir terjatuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melotot pada orang yang menyerangnya, dan berteriak. "Si Kongdu, apa maksudmu